Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Jazilatun Najwa dengan NIM 123020481 dan juga ada rekan saya yaitu Aska Maulidan dengan NIM 123020462. Kami di sini akan mempresentasikan laporan hasil tugas kami yang berjudul Audit Manajemen sebagai Alat untuk Mendorong Tata Kelola Perusahaan Penyelidikan di Swiss. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, bagian abstrak dari jurnal yang telah kami teliti yaitu penyelidikan implementasi dan persepsi audit manajemen dengan menggunakan metode pendekatan etnografis 85 wawancara semi terarah. Temuan utamanya yaitu diantaranya yang pertama ada tingkat penerimaan alat audit, pengaruh budaya nasional, dan kematangan tata kelola perusahaan. Dan dalam kontribusi studi empiris pertama tentang audit manajemen dalam tata kelola perusahaan. Selanjutnya, bagian pendahuluan dijelaskan bahwa perkembangan tata kelola perusahaan saat ini berfokus pada kepatuhan terhadap undang-undang, tanggung jawab manajemen, dan dewan redaksi. Hal ini mendorong pengembangan audit tata kelola selain audit keuangan dan internal. Namun, audit yang mengevaluasi manajemen sebagai tim dalam kaitannya dengan strategi perusahaan jarang dilakukan. Sebagian besar evaluasi terbesar pada kinerja individu, sementara keputusan strategis yang penting seringkali tidak ditinjau secara menyeluruh. Audit manajemen bertujuan untuk menilai apakah organisasi dan tim manajemen mampu mencapai tujuan strategis, termasuk mengevaluasi kompetensi manajemen dalam menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya ada literatur. Terdapat dua peran penting audit manajemen. Yang pertama, audit manajemen berperan penting dalam tata kelola perusahaan dengan mengevaluasi efektivitas tim manajemen dalam mencapai strategis perusahaan. Audit ini tidak hanya menilai kinerja keuangan, tetapi juga aspek non-keuangan seperti kompetensi dan kecocokan manajemen terhadap strategi yang diterapkan. Hal ini juga menjadikan audit manajemen sebagai alat untuk mengurangi masalah prinsipal agen, memberikan jaminan tambahan kepada pemangku kepentingan, serta meningkatkan efisiensi tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Namun, audit manajemen seringkali kurang dimanfaatkan karena fokus yang masih terlalu sempit pada indikator keuangan tradisional. Untuk mengatasi keterbatasan ini, ada solusinya, yaitu menggunakan pendekatan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Dengan memanfaatkan audit manajemen secara lebih optimal, organisasi dapat memperkuat tata kelola, mengurangi risiko, dan memastikan bahwa strategi jangka panjang dapat terrealisasi secara efektif. Yang kedua itu ada audit internal yang memainkan peran penting dalam dukungan tata kelola perusahaan dengan memastikan dewan redaksi menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Sebagai pilar utama tata kelola, fungsi ini juga bertugas mengevaluasi resiko, pengendalian, dan tata kelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkembangan fungsi audit internal, terutama sejak revisi definisi oleh Institute of Internal Auditor pada tahun 2004, mencerminkan peningkatan fokus pada pendekatan strategis dan nilai tambah bagi organisasi. Audit manajemen sebagai bagian dari audit internal memungkinkan auditor untuk lebih proaktif dalam mendukung tata kelola dan mengelola risiko strategis, dan juga terdapat tantangan terkait independensi auditor internal dari manajemen serta minimnya penelitian tentang audit manajemen sebagai alat tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada kerangka teoritis
teoritis, penelitian yang memanfaatkan model difus praktik dari Ansari pada tahun 2010 yang menganalisis faktor-faktor adopsi berdasarkan kesesuaian teknis, budaya, dan politik. Dari perspektif teknik, fokus adalah sejauh mana teknologi yang ada mendukung implementasi audit. Secara budaya, nilai organisasi dan budaya nasional berperan penting, sementara secara politik, distribusi kekuasaan dalam organisasi menjadi faktor kunci yang memacu adopsi. Penelitian ini juga membandingkan perspektif ekonomi dan sosiologis. Ekonomi menekankan manfaat rasional dari adopsi praktik, sedangkan sosiolog lebih memperhatikan legitimasi dan dinamika sosial. Selanjutnya ada desain penelitian dan metodologi. Penelitian ini melibatkan wawancara semi terarah dengan 85 profesional dari sektor-sektor yang dominan di Jenewa, seperti perbankan, sektor publik, dan sektor lainnya. Dan respondennya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ada manajemen tingkat atas, tingkat menengah, serta auditor dan manajer risiko. Penelitian ini dilakukan pada dari tahun 2008 sampai 2010 di tengah dampaknya krisis keuangan global. Metodologi penelitian dirancang untuk mengakses eksplorasi pengalaman dan persepsi responden terhadap audit manajemen dan menggunakan pertanyaan wawancara terbuka untuk memahami alasan pelaksanaan audit, karakteristiknya, alat bantu yang digunakannya, dan persyaratan bagi pelaku audit. Hal ini mungkin bagi responden berbagi pandangan secara mendalam, terbuka, bagi secara mandiri maupun melalui diskusi tim. Selanjutnya akan dibawakan oleh Aska. Orkestrasi dan pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi kemampuan dan keputusan manajemen secara efektif. Nah, kenapa sih audit manajemen harus dilakukan? Nah, terdapat perbedaan pandangan di antara peserta survei mengenai penerapan audit manajemen. Sekitar seperempat peserta berpendapat bahwa audit manajemen hanya perlu dilakukan saat terjadi perubahan besar dalam perusahaan. Sebagian kecil melihatnya sebagai alat untuk memperbaiki kinerja manajerial yang buruk atau membantu perusahaan mencapai tujuannya. Kemudian budaya dan nilai yang terkandung. Jela-jela yang slide hasil. Nah, kemudian karakteristik dan alat bantu. Nah, karakteristik dan alat bantu itu sangat penting dalam audit manajemen. Mayoritas responden lebih mengusulkan desain audit yang didasarkan pada audit keuangan atau internal. Meskipun hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kekhususan audit manajemen, sangat sedikit peserta yang mengusulkan pengamatan internal perusahaan sebagai bagian dari metodologi mereka, dan wawancara sebagai instrumen utama kurang dibahas secara mendalam. Kemudian audit itu dilakukan sama siapa sih? Nah, komposisi tim audit manajemen dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan
Contoh hipotesisnya adalah resistensi praktik yang baik. Resistensi terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik seperti audit manajemen terkait dengan tingkat penerimaan terhadap alat dan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam praktik tersebut. Nah, yang kedua ada budaya dan nilai yang terkandung. Budaya nasional dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tersebut mempengaruhi resistensi terhadap penerapan praktik tata kelola yang baik seperti audit manajemen. Dan yang terakhir ada penggunaan tata kelola yang baik. Penggunaan praktik tata kelola yang baik seperti audit manajemen berhubungan dengan tingkat kematangan tata kelola perusahaan. Seperti itu. Next. Nah, kesimpulannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan rekomendasi penting. Keterbatasan utama adalah kurangnya validasi hipotesis karena penelitian lebih berfokus pada survei kuantitatif dan belum mencakup survei tentang persepsi manajemen serta dialog tentang tata kelola perusahaan untuk mengkonfirmasi hasil eksplorasi. Penelitian merekomendasikan pendekatan praktis berbasis temuan yang membedakan dari audit keuangan atau audit kepatuhan. Audit manajemen harus dikembangkan dengan antisipasi terhadap efek dan konsekuensinya, menggunakan teknik dan keterampilan khusus untuk menilai peran tim manajemen. Metode wawancara dan observasi perlu lebih banyak digunakan karena sifatnya yang kualitatif dan partisipatif. Nah, kemudian lanjut ke sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silakan unmute. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Feby Sarismala. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan tentang keterbatasannya. Nah, maksudnya keterbatasan dalam penelitiannya. Nah, menurut kalian ada nggak rekomendasi yang diberikan untuk pengembangan audit manajemen ke depannya? Apakah jelas? Jadi itu tuh kayak rekomendasinya kayak gimana gitu. Oke. Ayo satu pertanyaan lagi. Ada yang mau? Saya Vina Margareta. Langsung aja ke pertanyaan. Sektor apa yang mendominasi peserta survei di wilayah Jawa dan berapa persentasenya? Jelaskan juga kontribusinya terhadap produk domestik bruto wilayah tersebut. Terima kasih. Oke, kasih waktu dulu ya buat diskusi sebentar.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari penulisan Mala, yaitu tentang keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian. Ada 8 rekomendasi. Nah, tadi udah jelasin tentang keterbatasan penelitian, yaitu ada kurangnya validasi hipotesis karena fokus pada survei kuantitatif, terus belum mencakup survei tentang persepsi manajemen, kemudian belum ada dialog tentang tata kelola perusahaan untuk mengkonfirmasi hasil eksplorasi. Nah, rekomendasinya itu adalah yang pertama itu pengembangan pendekatan praktis yang membedakan dari audit keuangan atau kepatuhan. Dan yang kedua ada penggunaan teknik dan keterampilan khusus untuk menilai peran tim manajemen. Dan yang terakhir ada peningkatan penggunaan metode wawancara dan observasi. Sudah seperti itu. Cukup. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vina Margareta. Pertanyaannya itu berdasarkan hasil survei, sektor apa yang mendominasi peserta survei di wilayah Jenewa dan berapa presentasinya? Sektor perbankan mendominasi dengan porsi 34% dari total peserta survei di wilayah Jenewa. Kontribusi sektor perbankan mencapai 19% dari produk domestik bruto wilayah tersebut, termasuk keberadaan 60 lembaga milik asing dan mengelola 40% aset Swiss yang dikendalikan dari Jenewa. Apakah cukup? Ina? Iya, Zila, cukup. Terima kasih. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ini udah dulu aja. Itu nggak sih bikin link dulu nggak? Itu 6 menit lagi. Bikin link baru aja dulu. Link baru aja. Ya. Siapa yang mau buat? Enggak. Ini kan bisa ada kameranya. Bikin link baru aja nih. Siapa yang bikin? Kamu, Kak.